Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Pada awal bulan Maret 2025 lalu, dunia hiburan tanah air kembali dihebohkan dengan berita mengejutkan mengenai penangkapan selebgram terkenal Yoke Hargono. Kabar tersebut beredar setelah sebelumnya Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syaputra sudah ditahan oleh pihak kepolisian atas laporan kasus pemerasan dari Dr. Reza Gladys. Berbeda dengan Nikita Mirzani dan Mail, Yoke yang seorang transgender ini justru ditangkap atas laporan dari Fitri Salhuteru. Seperti diketahui, Fitri Salhuteru adalah musuh lama Yoke dan mantan teman dekat Nikita Mirzani. Seperti dilansir dari pojok1.id 8 Maret 2025, Yoke Hargono dikabarkan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian tak lama setelah ia menginjakkan kakinya di Indonesia. Seperti diketahui, selama ini Yoke menetap di Amerika Serikat dan sudah menjadi warga negara Amerika. Kabar tertangkapnya Yoke kemudian dibenarkan oleh TikToker Yolo Ine. Lewat akun media sosialnya, Yolo Ine menjelaskan bahwa inisial Y yang ditangkap bukanlah dirinya, melainkan temannya, yaitu Yoke Hargono. Kok jadi Yolo sih? Yoke yang ketangkap. Gue alhamdulillah baik-baik aja guys. Yoke ketangkap 2 hari lalu. Sekarang orangnya ada di Cyber Mabes, ungkap Yolo Ine pada Sabtu 8 Maret 2025 lalu. Tak lupa, Yolo Ine juga menyertakan bukti bahwa sebelum dibawa Cyber Mabes Polri, Yoke sempat menelponnya. Kok gue tahu? Ya iyalah, dia pas ketangkap telepon gue, sambungnya. Dari potongan video yang diunggah Yolo Ine, tampak Yoke begitu terkejut dan tak menyangka saat dirinya didatangi 5 orang polisi. Yoke juga menjelaskan bahwa dirinya ditangkap atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Fitri Salhuteru. Yolo Ine sendiri belum mengetahui alasan polisi masih belum juga merilis kasus penangkapan Yoke. Sebagai teman, Yolo mengaku sudah berulang kali mengingatkan Yoke agar tidak terlalu di luar batas ketika membahas kasus orang lain. Sudah bosen gue nasihatinnya, kadang-kadang suka offside itu anak, ucapnya. Sementara itu, sang pelapor Fitri Salhuteru mengingatkan bahwa dari kasus Yoke ini, para netizen bisa mengambil pelajaran untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Nanti setelah beduk, saya akan menasihati kalian semua para pengguna media sosial. Harus bijak dalam menggunakan media sosial. Dimanapun kalian tinggal, kalian tidak akan lepas dari jerat hukum jika melanggar undang-undang yang berlaku di Republik ini, tulis Fitri Salhuteru di Instagram story-nya. Jangan kalian mencontoh para pelaku cyber. Percayalah, uang yang kalian dapat, pujian yang kalian dapat, jika dihasilkan dari perundungan, akan berakhir sengsara, tegasnya lagi. Seperti diketahui, sebelum akhirnya tertangkap, lewat akun Instagramnya, Yoke seringkali mengomentari Fitri Salhuteru, Marisha Ica, serta Dewi Persik. Salah satunya menuding Fitri Salhuteru sebagai dalang yang membuat Laura Meizani alias Loli berseteru dengan ibu kandungnya Nikita Mirzani, serta masih banyak pembicaraan Yoke yang begitu menyudutkan Fitri Salhuteru. Yang lebih parah, Yoke bahkan pernah menuduh Marisha Ica pernah menikah dengan almarhum Bibi Andriansyah sebelum menjadi suami almarhumah Vanessa Angel. Fitri Salhuteru juga mengungkapkan bahwa apa yang Yoke lakukan terhadapnya sudah sangat keterlaluan dan di luar batas, dengan berbagai tuduhan hingga berujung penyebaran data pribadi. Selain perundungan yang sudah berlangsung selama 4 tahun, dia pun bebas menggunakan data pribadi saya, tegas Fitri Salhuteru lewat akun Instagramnya pada Minggu 9 Maret 2025. Fitri juga mengingatkan publik untuk tidak perlu bertanya-tanya mengapa penangkapan Yoke belum diungkap polisi ke hadapan publik. Dan kalau kalian bertanya kenapa belum rilis, emang dia siapa? Cukup dalam IG story saya infokan ke kalian pengguna sosmed. Memang benar saya telah melaporkan UU ITE dan penyebaran data pribadi, jelasnya. YH yang tertangkap sekarang memang buat hidup saya dan orang di sekeliling saya selama 4 tahun ini terganggu, lanjutnya. Dari kasus tertangkapnya Yoke ini, Fitri Salhuteru yang kini berseteru dengan Nikita Mirzani mengingatkan kepada netizen bahwa siapapun pelaku perundungan meskipun berada di luar negeri seperti Yoke tetap bisa ditangkap. Dan kalian harus belajar dari laporan saya ini. Dimanapun kalian berada,
Hukum UU ITE itu bisa menjerat kalian para pelaku cyber dan tidak akan terhenti di YH saja ya. Siapapun yang terlibat semoga jera dan saya persilakan penegak hukum menindak siapapun yang terlibat, sekalipun orang dekat saya, ujarnya. Tak lupa, Fitri Salhuteru juga mengucapkan rasa terima kasihnya atas keadilan yang didapatkannya dari pihak kepolisian karena telah memproses laporannya terhadap Yoke. Seperti dilansir dari suara.com 21 Februari 2025, Yoke juga sempat menyebut bahwa penyebab Nikita Mirzani bisa tertangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan atas laporan dari Dr. Reza Gladys adalah karena Fitri Salhuteru yang menjadi dalangnya. Seperti diketahui, sebelum adanya huru-hara skincare, Nikita Mirzani memiliki hubungan yang cukup baik dengan Sheila Saukia dan Dr. Reza Gladys. Bahkan mantan pasangan Antonio Dedola ini sempat beribadah umroh bersama Sheila Saukia. Nikita Mirzani juga mengaku kalau dirinya pernah dibayar oleh Dr. Reza Gladys untuk mengendorse produk skincare yang senilai 4 miliar rupiah. Yang ternyata pemberian uang 4 miliar rupiah itu malah dijadikan dasar atas laporan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Hubungan Nikita Mirzani dengan Sheila Saukia dan Reza Gladys pun mendadak retak sampai akhirnya Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syaputra ditangkap. Yoke pun sesumbar bahwa otak dari semua itu adalah Fitri Salhuteru. Logikanya ya, Nikita bisa pergi umroh sama Sheila Saukia barengan, terus tiba-tiba masalah, terus sama Reza Gladys endorse katanya 4 miliar rupiah, tiba-tiba jadi dituduh pemerasan. Itu otak dan dalangnya Fitri guys, ungkap Yoke, dikutip dari kanal YouTube Nikita Mirzani pada Jumat 21 Februari 2025. Yoke juga merasa yakin kalau Fitri Salhuteru menjadi dalang di balik penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka, karena Yoke mengacu pada pernyataan Isa Zega yang pernah mengaku dirinya telah melaporkan Nikita Mirzani. Selain itu, Yoke juga menegaskan kalau Isa Zega alias Mami Online sempat mengungkapkan dirinya menahan laporannya terhadap Nikita Mirzani karena Fitri Salhuteru. Namun pada akhirnya, justru Isa Zega sendirilah yang hingga saat ini masih mendekam di penjara atas laporan Sandi Purnamasari. Kan dia bilang Mami itu punya laporan ke Nikita, cuma Kak Fitri aja yang menahan-nahan Mami. Kalau gak ada Kak Fitri, Mami bakal menaikkan LP-nya Mami. Tiba-tiba si Isa Zega yang masuk, jelas Yoke. Selain itu, Yoke juga mengaku adanya kejanggalan jika Nikita Mirzani dituding melakukan pemerasan, sedangkan Dr. Reza Gladys membayar Nikita sebesar 4 miliar rupiah dengan dalih endorse. Itu pun dibayar dengan cara dicicil. Menurut Yoke, rasanya cukup aneh jika hal tersebut dianggap sebagai pemerasan. Apalagi Dr. Reza Gladys sendiri tidak langsung lapor polisi ketika merasa diperas dan membayar uang senilai 4 miliar rupiah tersebut. Yoke sendiri sebelum ditangkap memang sengaja datang ke Bali, Indonesia untuk liburan dan ada tawaran pekerjaan. Namun sayangnya kedatangan Yoke ke Indonesia malah berujung ditangkap oleh polisi. Yoke ditangkap atas kasus pencemaran nama baik karena kerap berkomentar miring tentang Fitri Salhuteru di akun media sosialnya. Hingga akhirnya Fitri pun memutuskan untuk melaporkan perbuatan Yoke pada tanggal 11 Februari 2025. Selamat ya Yoke, udah pakai baju Shopee, makanya bijaklah dalam bersosial media, ujar seorang netizen yang pro membela Fitri Salhuteru. Sementara itu, seperti dilansir dari ntvnews.id 18 Maret 2025, Yolo Ine tiba-tiba saja dituding sebagai cepu atas tertangkapnya Yoke. Buat yang belum tahu, dikutip dari Google, cepu adalah seseorang yang suka mengadu atau melaporkan kesalahan atau rahasia orang lain secara diam-diam, terutama yang bersifat privasi. Hal tersebut dipicu dari komentar admin Nikita Mirzani yang menyampaikan pesan agar Yolo Ine tidak lagi menyeret nama Nikita dan Mail dalam setiap konten sosial medianya, serta tidak usah ikut campur lagi terkait kasus yang bergulir. Kakak, saya adminnya Kak Niki. Kakak Nikita nggak pernah tahu kalau Yolo lagi live saat Yolo telepon Niki. Dan Kak Niki titip pesan, jangan lagi bawa-bawa namanya Kak Niki atau Mail, tulis admin Nikita Mirzani lewat kolom komentar pada tanggal 18 Maret 2025. Tak cukup sampai di situ, admin Nikita Mirzani juga menanggapi komentar netizen yang mengatakan bahwa musuh sebenarnya adalah orang terdekat dan hal tersebut dikaitkan ke Yolo Ine. Musuh sejati kita adalah teman baik kita yang berteman baik sama musuh kita. Benar nggak sih? Demikian bunyi komentar netizen tersebut. Tanpa butuh waktu lama, admin Nikita Mirzani pun langsung menyinggung kalau hubungan Yolo Ine dan Nikita hanyalah teman dan tidak seakrab yang diceritakan.
Bahkan Nikita Mirzani juga membantah kalau mereka pernah main bersama. Hai kak, selama saya kerja sama Kak Niki 1 tahun, saya nggak pernah lihat yang namanya Yolo main sama Kak Niki atau teleponan atau hanya sekedar WA-an. Mungkin pernah ketemu 2 kali saja saat di Polres dan di Surabaya saat Kak Niki off air. Kak Niki tidak pernah sombong sama orang ketika mereka ingin bertemu. Jadi kalau cuma ketemu beberapa menit, si dia artikan teman baik. Menurut saya terlalu berlebihan kak. Jawab admin Nikita Mirzani. Menanggapi pernyataan tersebut, netizen jadi semakin yakin bahwa Nikita Mirzani dan Yolo Ine sebenarnya sudah pecah kongsi karena Yolo dianggap cepu dan selama ini bermain 2 kaki. Kini dilihat dari postingan di akun Instagramnya, Yolo Ine akhirnya membongkar siapa sebenarnya orang yang menjadi cepu atas penangkapan Yoke Hargono. Terima kasih ya Allah, akhirnya siapa yang sebenarnya cepuin Yoke mulai terkuak. Aku sudah maafkan mereka yang selama ini fitnah aku. Selanjutnya aku serahkan padamu, bagaimana baiknya ya Allah. Tulis Yolo Ine di Instagram story-nya pada Jumat 18 April 2025. Lu jahat banget, lu baru-baru aja deket sama Mail, tapi bisa-bisanya lu fitnah gue ke orang yang sebenarnya di kubu seberang. Jangan lupa, lu sendiri bilang ke gue kalau Niki pelit, gak pernah mau keluar uang saat kalian kumpul. Hati-hati deh sama nih orang. Lanjutnya, di story lainnya, Yolo Ine kembali menegaskan bahwa ada 2 orang yang menjahatinya. Salah satunya adalah orang yang menjadi cepu atas tertangkapnya Yoke. Menurut Yolo Ine, orang ini juga terbilang dekat dengan Yoke. Yolo Ine dan Gaby Vesta juga mengenalnya. Yolo Ine pun akhirnya menyebutkan orang yang menjadi cepu penangkapan Yoke Hargono berinisial I. Diduga inisial I ini adalah seorang MC dan presenter yang pernah berfoto bareng dengan Nikita Mirzani. Dan orang berinisial I ini juga dekat dengan Mail Syaputra sebelum Mail tertangkap. Buktinya udah aku kantongin, kamu sengaja adu domba aku. Dan ternyata udah terkenal ya kamu tukang adu domba di Bandung. Tungguin ntar gue spill buktinya, tungguin aja. Mail lu hati-hati ya. Lain kali nih ya teman-teman yang dapat bisikan ini ono dari yang inisialnya I ya. Hati-hati, mintain buktinya apa. Kalau gue buktinya datang sendiri tanpa gue nyari, ujarnya.